Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Baiklah, tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi induksi elektromagnetik. Nah, sebenarnya apa sih induksi elektromagnetik? Akan kita bahas selengkapnya pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas materi induksi elektromagnetik, jadi setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian bisa memahami konsep medan magnet kemudian memahami konsep gaya magnet, memahami proses induksi elektromagnetik, dan memahami prinsip kerja motor listrik. Nah, jadi seperti itu. Itulah tujuan yang ingin kita capai setelah mengikuti pelajaran kali ini. Nah, kita mulai untuk bahasan yang pertama, kita membahas tentang medan magnet. Nah, apa sih medan magnet? Medan seperti pernah dengar kita Medan itu sama dengan tempat Nah, jadi medan magnet bisa diartikan atau bisa diterjemahkan tempat di sekitar magnet di mana masih terasa dampak dari gaya-gaya magnet yang ditimbulkannya. Jadi biasanya nih anak-anak, jadi magnet itu kalau ada magnet selalu ada medan magnet di sekitarnya, sehingga kalau kita meletakkan sesuatu di sekitar magnet, pasti benda tersebut benda itu akan mengalami gaya-gaya magnet. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita memahami medan magnet ini? Nah, padahal kita sendiri sebenarnya kalau sedang berada di bumi kita itu sebenarnya sedang berada pada suatu medan magnet yang sangat besar, karena bumi kita sendiri itu sebenarnya adalah magnet yang sangat besar. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa arah gaya-gaya magnet atau flux magnet itu dari utara menuju selatan Dari utara menuju selatan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau pada magnet batang itu sama juga dari utara menuju selatan. Jadi seperti itu. Begitu juga pada magnet U atau horse magnet. Nah, bagaimana kalau kedua magnet itu yang kutubnya sejenis, utara dengan utara didekatkan, maka satu sama lain akan saling tolak menolak. Dan kalau kutubnya itu berlainan, misalnya utara dengan selatan didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Jadi seperti itu sifat-sifat dari medan magnet Kemudian bagaimana cara untuk menghitung kuat medan magnet? Nah, kuat medan magnet ini bisa dihitung dengan berbagai persamaan. Nah, tapi yang kita hitung di sini kita fokuskan pada medan magnet yang timbul akibat sebuah kawat berarus listrik. Karena apabila kawat dialiri oleh arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet seperti itu Nah, seperti itu. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah pada kawat lurus yang berarus. Ada kawat lurus, kemudian dialiri oleh arus listrik, maka medan magnetnya, simbolnya B itu besar kecilnya tergantung apa? Tergantung I atau kuat arus listrik, dan berbanding terbalik dengan apa? Jaraknya. Jadi kalau kita ngitungnya dekat dengan kawat, maka medan magnetnya besar. Tapi kalau jaraknya jauh dari kawat, maka medan magnetnya kecil Tapi kalau arusnya besar, maka medan magnetnya juga besar. Ini kalau kita menghitung kuat medan magnet pada kawat lurus berarus. Nah, kalau pada kawat melingkar berarus bagaimana? Sama B-nya itu dipengaruhi oleh apa? Kuat arus listrik dan berbanding terbalik dengan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, seperti itu Kemudian kalau pada selenoida itu seperti apa? Yaitu sebuah kawat yang digulung-gulung seperti ini Ini gambarnya. Ada selenoida.
maka besar medan magnetnya dipengaruhi oleh apa? Yaitu kuat arus listrik dan jumlah lilitan. Nah, digulung berapa kali ini kita hitung. Dan berbanding terbalik dengan panjang selenoida. Jadi semakin panjang maka medan magnetnya semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau dihitung ya, medan magnet pada selenoida ini kalau dihitung dari ujung selenoida, maka medan magnet B dipengaruhi oleh kuat arus listrik, jumlah lilitan dan berbanding terbalik dengan 2 kali panjang selenoida. Nah, yang terakhir adalah kuat medan magnet pada toroida. Toroida itu adalah selenoida yang dibuat melingkar seperti ini. Ini adalah toroida ya. Itu besar medan magnetnya itu dipengaruhi oleh kuat arus listrik dan jumlah lilitan berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu cara menghitung kuat medan magnet pada kawat-kawat yang berarus listrik, baik kawat lurus, kawat melingkar, selenoida maupun toroida ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah gaya magnet atau gaya Lorentz ya. Gaya magnet ini adalah gaya yang timbul akibat sebuah kawat yang dialiri arus listrik yang melewati sebuah medan magnet. Jadi arus listriknya ini melewati atau berada di dalam medan magnet. Nah, jadi kalau ada kawat berarus melewati medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz ya. Rumusnya F sama dengan I dikali L dikali B ya. Jadi besar gaya magnet atau gaya Lorentz-nya tergantung pada kuat arus, kemudian L panjangnya yaitu jaraknya terhadap kawat, kemudian dikali dengan kuat medan magnetnya ya, atau B. Kemudian bisa juga diturunkan dari F sama dengan Q dikali V dikali B ya. Jadi ternyata kecepatan gerak kawat yang melewati medan magnet itu mempengaruhi besar atau kecilnya gaya magnet. Jadi seperti itu ya. Kemudian induksi elektromagnetik. Nah, apa sih sebenarnya induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, jadi induksi itu bisa terjadi ya apabila ada sebuah penghantar listrik, bisa saja kabel ya. Akibat adanya perubahan medan magnet. Nah, kabelnya diputar atau diapakan, ini tentu medan magnetnya akan berubah. Nah, perubahan medan magnet ini ya, ini menyebabkan induksi ya, induksi. Kemudian konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Perubahan medan magnet menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi. Nah, jadi perubahan medan magnet menghasilkan beda potensial ya, atau disebut GGL induksi. Jadi GGL atau beda potensial akibat perubahan medan magnet itu disebut GGL induksi. Nah, arus listrik yang ditimbulkannya juga disebut sebagai arus listrik induksi. Nah, itu yang disebut induksi ya. Jadi perubahan medan magnet di sekitar kawat berarus itu menyebabkan induksi elektromagnetik, akibatnya bisa muncul GGL induksi. Jadi dengan mengubah medan magnetnya kita bisa menghasilkan gaya gerak listrik atau tegangan atau beda potensial ya, dan juga bisa menghasilkan arus listrik induksi. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses induksi elektromagnetik ya? Ini kita bisa lihat dari diagram ini ya. Pertama ada magnet batang ya, kemudian ada koil di sini, bisa disebut juga selenoida, kemudian dihubungkan dengan voltmeter ya atau ampermeter. Ketika ya magnet batangnya ini dibiarkan dalam keadaan diam, maka voltmeter atau ampermeter ini tidak bergerak ya, yaitu pada keadaan standar atau nol ya.
Kemudian apabila kita dorong ya, kita dorong magnet batang itu ke arah kanan, maka voltasenya ini bergerak ke kanan. Artinya apa? Ada GGL induksi ya. Ketika kita menggerakkan magnet batang kepada kumparan ini atau kepada solenoida ini, akan menyebabkan ya terjadinya perubahan magnet ya, perubahan flux magnet ya, sehingga menyebabkan GGL induksi ini terbaca di sini voltasenya bergerak ke arah kanan. Nah, kemudian ketika didiamkan lagi, maka dia akan diam lagi karena tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, maka dia akan diam kembali. Ketika kita tarik ke kiri, maka voltasenya pun ya pada voltmeter bergerak ke kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menggerakkan magnet batang pada sebuah solenoida atau kumparan seperti ini, maka akan timbul GGL induksi. Nah, inilah yang sering digunakan untuk membuat generator listrik, yaitu dengan menggerakkan magnet di sekitar kumparan akan menghasilkan GGL induksi dan arus induksi. Nah, sekarang kita akan bahas tegangan dan arus induksi. Nah, seperti ini bisa dilihat medan magnetnya pada solenoida ya, kita bisa gerakkan ini ke arah kiri dan kanan, maka galvanometernya akan bergerak. Nah, tegangan induksi itu ya dipengaruhi oleh apa? Pertama, jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitan solenoida ini. Kemudian perubahan flux terhadap perubahan waktu ya. Delta flux per delta T ya. Ini bisa kita dekati. Fluxnya bisa kita hitung dengan B dikali A. B yang tegak lurus terhadap A ya, besar medan magnet yang tegak lurus terhadap luasan ya. Jadi banyaknya flux bisa dihitung dengan B dikali A atau B dikali A cos alpha. Kemudian arus induksinya juga ini, arus induksi ini sebanding dengan jumlah lilitan, perubahan flux terhadap waktunya sama. Jadi karena hukum Ohm juga menyatakan bahwa V sama dengan I dikali R, maka di sini juga berlaku bahwa I juga sebanding dengan jumlah lilitan per perubahan flux terhadap perubahan waktu. Ya, jadi seperti ini, hanya sebanding ya di sini ya. Kemudian induksi elektromagnetik dalam teknologi. Nah, penerapan induksi elektromagnetik dalam bidang teknologi itu sering kita jumpai pada motor listrik ya. Apa sih motor listrik? Yaitu alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, jadi itu ya. Ada listrik kita ubah menjadi gerak, contohnya misalnya mesin air ya, kipas angin, terus gerinda ya, bor listrik dan sebagainya. Intinya dia bisa merubah energi listrik menjadi energi gerak ya. Kemudian yang kedua, generator listrik. Nah, kalau generator listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Nah, ini ya, ini bedanya kalau generator dari gerak menjadi listrik. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga air kan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih medan magnet ya, kawat berarus listrik yang dilewati yang berada di antara medan magnet itu bisa menghasilkan gaya Lorentz. Kita saksikan dulu video berikut ini. Motor listrik. Lalu kita juga butuh baterai. Sebenarnya baterai yang akan saya gunakan adalah baterai yang bulat. Lebih mudah pakai saja baterai yang besar. Itu lebih mudah. Nah, ini isolasi. Lalu magnet. Ini kalau misalnya tidak punya magnet yang seperti ini, sebenarnya tidak apa-apa. Pakai magnet yang kecil juga bisa. Lalu kita butuh penggaris. Nah, ini sebenarnya penggaris ini hanya untuk mengukur aja. Ini kertas, ini sebenarnya kertas karton, ini hanya untuk pelengkap aja. Nah, cuman kalau yang ini kita cukup perlu
Sedotan. Pertama, karena yang akan saya gunakan adalah ini. Ya, jadi kita coba lihat ukur. Oke, ini adalah cara cepatnya. Jadi saya akan membuat sedotan dengan kira-kira segini. Oke. 10 mm atau sekitar 1 cm. Saya akan potong 2 buah. Ini sebenarnya hanya alat bantu saja. Nah, alat utamanya itu ada ini. Bapak Ibu setidaknya butuh mungkin 30 cm. Oke, ini ada 30 cm, tapi saya buat lebih. Karena saya lebih suka kebanyakan. Kalau kebanyakan kita bisa kurangi. Tapi kalau kurang, aduh repot deh. Saya beli di toko, kebetulan ketemu, dan ini peniti tapi besarnya segede jempol saya nih. Tapi Bapak Ibu kalau cari yang seperti ini biasanya nggak akan ditemukan di peralatan jahit, melainkan di aksesoris wanita. Jadi kita ambil dua aja. Oke, kalau sudah, sisanya saya kembalikan lagi. Kita sisakan sebagian kawat di sana sebagai cadangan. Lalu kita gulung seperti biasa. Gulungannya saya lebih suka renggang. Nah, nanti kalau udah selesai gulung, baru dirapatkan gitu. Itu 5 kali gulungan. Saya rasa kalau satu lagi, ini udah nggak muat nih. Jadi saya biarkan aja 5 gulungan. Dari garis tengah ini kita tahan. Lalu kita buat tanda. Artinya dia sampai di situ. Oke. Nah, sama dengan sisi yang lainnya. Nih, kita tekan sampai di tengah, lalu kita buat tanda. Nah, kalau sudah, kita lepaskan dari baterai. Oke, kita punya satu kumparan dengan jumlah ini kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 lilitan. 5 lilitan, lalu kita buat gulungan kawat untuk mengunci gulungannya, lilitannya. Bagian yang lain ini sama juga kita buat gulungan. Ya ampun. Tadi kehabisan memori dong. Oke, ini lanjut ya. Ini saya buat gulungan kawat buat mengunci posisi mengunci kumparannya. Nah, ini saya tekan sedikit ke tengah pakai kuku, lalu saya panjangkan ke ujung. Dan ini kalau bisa sih rapih ya ininya. Oke, tengah dikit. Nah, udah ini agak terlalu panjang, jadi saya gunting. Kita cuma butuh paling 2 cm aja. Kita akan kupas emailnya atau lapisan plastiknya di bagian satu sisi aja, di bagian atas dan di bagian atas. Tapi bagian bawahnya tetap terlindung oleh email. Caranya, nih kita letakkan di atas meja, di atas kertas. Saran saya di atas kertas supaya mejanya nggak rusak. Lalu kita kupas bagian atasnya. Ini dimiringkan sedikit juga, lalu kita kupas lagi. Supaya bagian dimiringkan juga kita kupas lagi supaya bagian yang kena ke konduktor itu lebih banyak, jadi waktu aktif gaya Lorentz-nya lebih banyak juga. Oke, ini kelihatan ya. Kalau udah dikupas tuh ada bagian yang itu mengkilap gitu. Lalu kita kupas juga bagian yang sama di atas juga di sisi yang lainnya. Motor listrik. Lalu kita juga butuh baterai. Sebenarnya baterai yang akan saya gunakan adalah baterai yang bulat. Lebih mudah pakai saja baterai yang besar. Itu lebih mudah.
buat miring Nah, sedikit. ini Pas. isolasi, lalu magnet. Sudah dikupas, Ini kalau misalnya lalu kita tidak punya luruskan magnet kembali. yang seperti ini, Jadi sebenarnya ini tidak apa-apa. Pakai magnet yang kecil juga Saya bisa. luruskan lagi. Lalu kita butuh penggaris. Nah, ini sebenarnya penggaris ini hanya untuk mengukur aja. Ini kertas, ini Diluruskan sebenarnya secara kertas karton. Ini hanya untuk vertikal pelengkap dan aja. horizontal. Nah, Nah, cuman kalau yang untuk ini salah satu kita sisi cukup dengan perlu apa namanya? isolasi. Sedotan. Pertama, Lalu, kembali saya karena gunakan yang akan saya gunakan adalah isolasi di. ini. Oke, saya pastikan ini bersih dulu. Nah, supaya jadi nanti kita coba kontaknya bagus. lihat ukur. Oke, saya Oke, rasain kontaknya ini bagus. adalah cara cepatnya. Di satu sisi Jadi saya akan membuat sedotan tempel, dengan Lalu, kira-kira segini. tempel. Oke. 10 mm sampai atau ke sekitar sisi 1 yang cm. lainnya. Saya akan potong 2 buah. Ini sebenarnya hanya alat bantu saja. Gitu ya. Nah, alat utamanya itu ada ini. Bapak Ibu setidaknya butuh mungkin 30 cm. Oke, ini ada 30 cm, tapi saya buat Oke. lebih. Satu lagi, Karena pastikan saya lebih ini suka bagian yang kebanyakan. berkontak atau Kalau kebanyakan kita bisa, dengan kutub baterai kurangi. ini bersih, tapi kalau kurang, aduh, repot deh. supaya kalau ada Saya beli pemotor di itu toko, kadang-kadang suka kebetulan ketemu, dan jadi ini anak-anak jadi peniti, kaget tapi gitu besarnya karena waktu mereka segede coba, mereka jempol gagal saya gitu. nih. Tapi Bapak Ibu kalau cari yang Kalau seperti ini biasanya nggak akan biasanya ditemukan anak-anak di kalau tidak terlalu gini, mereka akan berpikir peralatan kayaknya jahit, percobaan saya gagal, saya nggak melainkan bisa. di Tapi kalau saya percobaannya sederhana, apa kita ya, mudah aksesoris bagian mana wanita. yang kurang. Nah, ini kalau sudah, Bapak Jadi Ibu, kita ambil 2 saya aja. akan gunakan sedotan yang tadi Oke, kita sudah kalau potong. sudah, sisanya saya Kita kembalikan masukkan di lagi. satu sisi sebelah kiri, satu Saya sisi sisakan, sebelah kanan. kita sisakan sebagian Lalu, kawat di sana aduh, jatuh. sebagai cadangan. Lalu kita gulung masukkan ke dalam. seperti biasa. Nah, karena ini bagian yang atas, Gulungannya ini bagian saya ini, lebih ini suka bagian renggang. yang masih ada Nah, nanti emelnya, kalau udah jadi selesai saya gulung, letakkan di bawah dulu. baru dirapatkan gitu. Lalu kita paksa sedikit untuk masuk. Jadi Itu ini 5 dibengkokkan kali gulungan. sedikit, Saya rasa kalau satu lagi, ini udah nggak dia muat nih. bisa masuk. Oke. Jadi saya biarkan Kalau aja. sudah masuk, 5 ini gulungan. magnet hati-hati Dari jangan garis sampai tengah dekat ini, penitinya, kita karena tahan. kalau dekat penitinya Lalu biasanya kita buat dia los. tanda. Artinya dia Nah, kalau sudah kita kasih gangguan sampai sedikit di situ. dan Oke. motor listrik Nah, sama dengan sisi yang gaya lainnya. Lorentz berjalan. Nih, kita tekan sampai di tengah, Nah, lalu ini benar-benar kita buat menggunakan tanda. gaya Lorentz. Lalu sudah Nah, seperti kita apa lepaskan. penjelasannya? Yuk kita lihat sebentar. dari baterai. Kumparannya Oke, kita punya bergerak, tapi satu kalau dilihat kumparan searah jarum dengan jam. jumlah Untuk tahu, ya untuk memahami ini kira-kira itu, kita 1, perlu 2, 3, paham 4, dulu tentang 5 aturan kanan. lilitan. Gambar ini coba 5 dibayangkan secara lilitan, tiga lalu dimensi kita ya. buat Jadi, gulungan jempol dan kawat untuk arah mengunci keluar telapak kanan, telapak tangan itu roll, saling tegak lurus. gulungannya, Lalu arah keluar telapak lilitannya. tangan dan arah jari itu saling tegak lurus juga atau 90 derajat. Jempol ini melambangkan bagian yang lain arah ini sama juga kita buat gulungan. arus listrik I. Jadi kalau ada kawat, kawatnya tuh arah arusnya tuh seperti Ya ampun. jempol. Tadi kehabisan Ya. memori dong. Kalau seandainya kawat itu Oke, berada ini di sebuah lanjut medan ya. magnet Ini yang kita saya buat sebut gulungan dengan nih, gulungan B. kawat buat Jadi dari kunci utara posisi, ke selatan arahnya B. eh, Maka ternyata kawat ini kunci akan kumparannya. mendapatkan Nah, sebuah ini saya dorongan. tekan sedikit ke tengah Jadi pakai seolah-olah kuku. ada gaya Lalu yang saya bekerja. panjangkan Nah, ke gaya ujung. ini kita sebut Dan ini kalau gaya bisa sih rapih Lorentz. ya. Arahnya F. Oke. Jadi I Oke. dan B saling tegak lurus, B dan Nah, F udah, saling ini tegak nih lurus, agak F terlalu dan panjang, I jadi juga saya saling gunting. tegak lurus. Kita cuma Lalu butuh kita paling terapkan 2 cm aturan aja. ini di Kita akan kupas magnet yang tadi. emailnya Kumparan atau tadi. lapisan plastiknya Oke, ini di adalah bagian magnetnya, satu jadi bagian sisi aja utara, di bagian atas, bagian atas itu utara, dan di bagian atas, bawahnya tapi adalah bagian selatan. bawahnya tetap Jadi kemana arah terlindung oleh medan email. magnetnya? Dari utara ke selatan berarti panahnya ke bawah. Lalu Caranya, ada kumparan ini yang kita tadi letakkan kita di buat. atas meja, Di di sini atas kumparannya kertas. hanya satu Salam saya di atas setengah kertas lilitan, supaya mejanya hanya untuk nggak mewakili rusak. saja. Kalau seandainya kumparan ini dihubungkan dengan Lalu kita kupas kutub bagian baterai atasnya. positif dan negatif, maka akan mengalir listrik ya. Bayangkan positif Ini yang mengalir dimiringkan seolah-olah, sedikit juga, lalu kita kupas lagi. secara apa Supaya ya, bagian, aturan, secara perjanjian. nah dimiringkan Arus juga listrik kita itu kupas mengalir lagi dari positif supaya ke bagian yang negatif. Jadi arah kira-kira di situ. kena ke konduktor Arah I, gitu ya. itu lebih banyak, Nah, kalau jadi kita terapkan waktu aturan tangan kanan tadi, aktif gaya Lorentz-nya lebih maka banyak kita bisa juga. tahu
arah Oke, gaya ini Lorentz kelihatan atau ya. arah Kalau F jadi itu kalau kemana? udah dikupas tuh, Itu tegak ada lurus bagian dengan yang I dan mengkilap. Gitu. medan magnet. Lalu kita Yaitu kupas juga bagian yang kanan, sama di atas F. juga di Nah ini kalau kita selidik-selidik, ternyata di sisi bagian yang bawah lainnya. kumparan pun justru terbalik arah gayanya, justru ke kiri. Artinya, seluruh sistem kumparan ini dia mendapatkan torsi yang arahnya ke arah jarum jam ke sana. Buat miring sedikit lalu kupas. Nah ini kalau sudah dikupas lalu kita luruskan kembali. Jadi ini kawatnya saya luruskan lagi. Yang belum subscribe, Itu. saya